Hari ini Ketua Umum PD Perjuangan mengumpulkan kadernya di kediamannya di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Selamat malam, Indra Setiabudi. Jadi apa sebenarnya yang dibahas oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan kadernya malam ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkait pertemuan di Tengku Umar di kediaman Presiden kelima yakni Megawati Soekarno Putri, yang mana juga sebagai Ketua Umum Partai PD Perjuangan, yang mana dari siang hari tadi hingga saat ini tempat saya melaporkan ini mengadakan pertemuan sejumlah kader dari DPR RI Komisi 3, yang mana 10 anggota dari Komisi 3 ini hadir, dan satu dari antaranya dari Komisi 6, yang mana nih ada Arteria Dahlan, Polong Agustanto, Gilang Falah Saparudin, dan juga Arteria Dahlan maupun juga Sada Restu Komisi 6. Yang mana pertemuan ini, Davi dan juga pemirsa, ini diketahui tertutup sehingga awak media hanya bisa meliput di luar kedatangan pintu masuk saja. Dan kalau kita mendapatkan informasi bahwasanya terkait dengan tindak lanjut terkait esok hari merupakan sidang perdana dari Hasto Kristianto terkait kasus suap ya perintangan penyidikan Harun Masiku, yang nantinya esok akan digelar di 14 Maret 2025, yang akan digelar di Tipikor Jakarta Pusat tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan juga tadi kami sempat mewawancarai salah satu Komisi 3 yakni Iwayan Sudirta. Ini keluar pukul 16.30, yang mana kami dirinya menginformasi bahwasanya ini hanya bersifat tatap muka saja, bertemu terkait dinamika politik yang menjerat Sekjen PDIP Perjuangan, dan pihaknya menyebut bahwasanya dirinya ataupun kader PDIP ini harus tetap memantau terkait proses sidang perdana esok hari. Dan Iwayan juga menyebutkan bahwa kader PDIP Perjuangan harus seluruhnya turun ke bawah dan bekerja keras dalam membantu proses sidang perdana esok hari, yang mana nantinya dari Komisi 3 DPR RI dan fraksi PDI Perjuangan bakal ikut mengawal proses perdana. Dan diketahui bahwasanya Davi dan juga pemirsa terkait proses sidang perdana yang nantinya esok akan diberlakukan oleh Tipikor akan mengerahkan setidaknya 17 kuasa hukum, dan salah satunya nanti akan dikomandoi oleh Todung Lubis, dan ada nama-nama lagi menjadi koordinator dari kuasa hukum yakni Jubir KPK Febri Diansyah. Dan sementara itu dapat kami informasikan Davi dan juga pemirsa bahwasanya tidak ada konfirmasi, dan rata-rata mereka hanya bertemu dan membahas sejumlah isu politik, dan setelah keluar ini tidak bisa dikonfirmasi apapun dan langsung bergegas untuk pulang, sehingga kami tidak mendapatkan kabar lebih terkait hasil pertemuan yang dilakukan di kediaman Tengku Umar, di kediaman Presiden kelima Republik Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri. Demikian Davi, kembali ke Anda. Baik, Indra, selain membahas tentang jalannya sidang Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang akan digelar besok, kami mendapatkan informasi juga soal Kongres PDI Perjuangan juga tadi sempat dibahas. Seperti apa informasi yang Anda dapatkan di sana? Baik Davi, dan kalau kami memantau dari siang hari tadi hingga saat ini, kami ketika para kader ini keluar dari kediaman Tengku Umar ini tidak memberikan kejelasan apapun, bahwa pihaknya juga hanya menginstruksikan bahwa kader ini harus turun ke lapangan bekerja dan akan turut memantau, khusus di Komisi 3 ini, dalam memantau proses sidang perdana esok hari yang dilakukan di Tipikor Jakarta Pusat, Davi. Dan kami belum bisa mengkonfirmasi terkait isu tersebut, dikarenakan memang para kader ini enggan untuk berbicara lebih terkait pertemuan yang dilakukan di Tengku Umar pada siang hari hingga malam hari ini, Davi. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kediaman Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengundang sejumlah pengurus partai ke kediamannya di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan digelar jelang sidang perdana Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Sejak pukul 2 siang, kader PD Perjuangan mulai hadir di kediaman Megawati Soekarno Putri. Pertemuan digelar secara tertutup. Pertemuan ini berlangsung jelang sidang perdana Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Namun politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus menyebutkan bahwa pertemuan membahas konsolidasi jelang Kongres Partai.
Ya biasa konsolidasi nanti komisi-komisi yang lain semua. Karena kita mau kongres kan, jadi banyak perlu masukan untuk memperkaya nanti kongres kita, itu aja. Ya. Sidang langsung besok, Pak. Semua anggota komisi Nanti di sidang aja, di sidang. Di sidang Ya, dimulai dari 3 nanti komisi lain. Sebelumnya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengkritik keras peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjadi Komisaris Pertamina periode 2019-2024 dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Pertamina. Kritikan ia sampaikan terkait kasus dugaan korupsi impor minyak mentah dan Pertamax oplosan yang tengah membelit beberapa pejabat Pertamina. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot, oh kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Frawadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Para pejabat Pertamina yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BBM Pertamina berpotensi dihukum mati lantaran korupsi yang dilakukan pada tahun 2018 hingga 2023 terjadi saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina terus menjadi sorotan. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2018 hingga 2023 sangat fantastis, bahkan diduga bisa mencapai kuadriliun. Tak hanya itu, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan para pejabat Pertamina ini dilakukan saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Bila terbukti melakukan korupsi, para tersangka bisa dijerat dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 disebutkan hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan bila dilakukan saat negara dalam keadaan darurat, bencana alam, pengulangan tindak pidana, atau dalam kondisi krisis ekonomi. Pertamina sebagai induk perusahaan yang menaungi para tersangka pun sebelumnya sempat meminta maaf kepada masyarakat. Pertamina juga pastikan akan terus memperbaiki diri. Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kasus dugaan korupsi BBM Pertamina ini terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Meski kasus terus bergulir, namun Kejaksaan Agung pastikan Pertamax yang beredar saat ini sesuai spesifikasi. Pertamax yang diproduksi pada rentang waktu 2018 hingga 2023 sudah tidak beredar di pasaran. Tim Liputan, iNews melaporkan.